Hai, selamat datang lagi di Rex Juri Spiritual. Ketemu lagi sama saya Riesta Rahma. Dan mohon maaf banget karena ini udah lama banget kita nggak bikin video. Ini sekarang kita muncul lagi di hadapan kalian. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan coba membahas tentang hal-hal spiritual yang memang banyak dipertanyakan oleh teman-teman semuanya. Sebelumnya, untuk teman-teman yang baru banget bergabung di channel Rex Journey ini, sebelumnya saya mau memperkenalkan juga bahwa kita juga menyediakan Instagram untuk platform kalian melakukan konseling dengan kami semua. Kalian boleh coba langsung follow Instagram kami di rexjourney.id. Dan untuk teman-teman juga yang baru pertama kali mampir di channelnya Rex Journey, kalau misalkan belum klik tombol subscribe, boleh dong subscribe dulu buat kita. Udah lama banget kita nggak bikin video, nggak upload konten di YouTube. Sebetulnya untuk konten kali ini masih, jadi kenapa jarang banget bikin konten YouTube, karena memang banyaknya kesibukan yang akhirnya membuat saya jarang banget untuk bikin video di YouTube gitu. Padahal sebetulnya pengen banget saya bisa share banyak hal, mudah-mudahan share tentang pengetahuan spiritual buat temen-temen di sini semua, dan kalian bisa mendapatkan itu secara gratis hanya dengan nonton YouTube aja. Nah, karena kebetulan kemarin, sebelumnya aku juga mau memperkenalkan bahwa kita punya Instagram untuk teman-teman yang memang membutuhkan konsultasi ataupun memang membutuhkan spiritual healing. Teman-teman bisa coba search di Instagram itu rexjourney.id, dan teman-teman boleh lihat kita punya beberapa service untuk spiritual services. Oke. Nah, cuman karena sebetulnya aku kangen banget untuk bikin video untuk kalian share semua. Cuman kadang-kadang tuh aku bingung apa ya yang kira-kira teman-teman di sini semua butuhkan tentang informasi spiritual. Karena ya gimana ya, karena memang banyak banget hal-hal spiritual itu yang bisa di-share sebetulnya. Jadi kadang-kadang aku bingung untuk sharing apa. Nah, cuman kemarin kebetulan kita bikin Q&A di Instagram story, bener Instagram ya. Di Instagram story, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk yang kayaknya bisa kita bahas untuk video kali ini. Oke, jadi aku coba dulu buka Instagram Rex Journey maksudnya. Aku coba buka dulu pertanyaan yang memang sudah masuk. Aku kayaknya harus pilih beberapa pertanyaan aja karena mungkin nanti terlalu panjang juga ya. Takutnya kalian bosen. Jadi ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ketika sedang mengalami spiritual awakening, merasa jadi lebih malas dan harus gimana buat mengatasinya? Oke, jadi pertanyaannya adalah kalau kita mengalami spiritual awakening terus tiba-tiba kita jadi malas, gimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut? Well, jadi kalau teman-teman yang belum tahu tentang spiritual awakening, jadi spiritual awakening itu adalah proses di mana diri kita itu mengalami kenaikan spiritualitas, di mana kita akhirnya akan merubah pola pandang kita, sudut pandang kita yang asalnya kita menggunakan keseharian, kita menggunakan kesadaran sadar, pemikiran sadar kita dalam berkegiatan sehari-hari, tapi dalam proses spiritual awakening itu akan ada peningkatan intuisi, di mana intuisi itu berasal dari bawah sadar, dan bawah sadar itu adalah kesadaran spiritual. Nah, bukan kadang-kadang, tapi memang dalam proses spiritual awakening itu akan banyak rintangan, akan banyak halangan, karena itu tadi kita itu tidak pernah mengenal bawah sadar. Akhirnya tiba-tiba muncul ke permukaan, muncul ke kesadaran kita, intuisi kita tiba-tiba meningkat, kemungkinan kita akan melakukan hal-hal yang tidak biasanya kita lakukan.
Nah, salah satunya mungkin tadi yang ditanyakan itu adalah jadi males gitu. Sebetulnya tidak ada hal spesifik banget yang mengarahkan ketika kalian mengalami spiritual awakening kalian menjadi malas. Kemungkinan kemalasan itu berasal dari ketidaksinkronan antara kesadaran sadar kalian dengan kesadaran bawah sadar, atau antara otak dan hati kalian, dimana akhirnya itu timbul sebuah kegalauan, timbul sebuah kegelisahan. Nah, biasanya itu beda-beda setiap orang juga, cuman kadang-kadang ada orang yang ketika merasa gelisah, ketika merasa galau, itu akan muncul kemalasan. Malas karena merasa nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ketika teman-teman mengalami hal seperti itu, merasakan kemalasan atau mungkin ya galau, terlebih lagi mungkin sampai stres dan nggak bisa ngapa-ngapain, kadang-kadang udah galau kayak gitu, males makan aja males gitu, apalagi bekerja dan lain sebagainya. Itu tanda bahwa intuisi kalian mengarahkan kalian untuk melakukan hal lain di luar dari kebiasaan kalian sebelumnya. Nah, dimana si spiritual awakening itu adalah proses merubah pola pikir kita yang asalnya kita selalu menggunakan pikiran sadar kita mengedepankan ego kita, intuisi. Nah, dalam spiritual awakening, intuisi itu akan meningkat dengan secara drastis. Tujuan dari spiritual awakening itu sendiri adalah untuk membuat kita kembali ke jalur kita yang sesungguhnya, menjadi diri kita yang sesungguhnya, dimana mungkin dalam perjalanan kehidupan kita banyak hal-hal yang akhirnya membentuk ego kita dan akhirnya kita menjauhi si tujuan hidup kita. Nah, spiritual awakening itu kayak ngebelokin lagi jalan kita untuk kembali lagi ke si life purpose kita atau tujuan hidup kita yang memang sesungguhnya. Di saat kalian merasa malas melakukan kegiatan kalian, itu adalah tanda bahwa kalian di stop oleh semesta, di stop untuk melakukan sesuatu yang reguler, yang seperti sebelumnya. Kalian akan diarahkan untuk mencari sesuatu yang memang tidak biasanya kalian lakukan, atau dalam tanda lain kalian harus keluar dari zona nyaman kalian. Jadi ketika teman-teman kalian merasakan malas ketika kalian mengalami spiritual awakening, cari tahu apa zona nyaman kalian dan keluar dari situ. Segera lakukan sesuatu yang memang diarahkan oleh intuisi kalian. Gitu. Itu tanda bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Caranya kayak gimana? Itu cari sesuatu yang memang benar-benar ingin kalian lakukan, tapi mungkin kalian ngerasa takut untuk melakukan itu, kalian nggak pernah berani untuk melakukan itu, tapi itu selalu ada di dalam hati kalian untuk dilakukan. Coba deh untuk lakukan itu sekarang, karena bisa jadi sekaranglah waktunya kalian untuk mengikuti apa kata hati kalian. Gitu ya. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah, apakah ada pola makan atau menu khusus ketika belajar atau menjalani spirituality, seperti jadi vegetarian kah? Oke. Jadi memang banyak banget orang-orang yang akhirnya belajar spiritual itu beralih jadi vegan atau vegetarian. Alasannya apa? Alasannya macam-macam gitu. Alasannya macam-macam. Ada yang karena kan binatang itu punya jiwa, jadi kita nggak tega, kita kasihan untuk makan binatang. Toh sebetulnya tumbuhan pun punya jiwa, teman-teman. Ya, jadi sebetulnya ketika kita berspiritual, ketika kita mempelajari dunia spiritual, pada akhirnya untuk pola makanan sendiri sebetulnya itu tidak ada larangan sama sekali untuk teman-teman memakan apapun itu, selama itu sesuai dengan rancangan tubuh kalian. Gimana caranya kita tahu bahwa suatu makanan itu sesuai dengan rancangan tubuh kita? Nanti ketika teman-teman mulai terbiasa mempelajari spiritual, tubuh kalian akan minta sesuatu yang memang seharusnya dimakan oleh tubuh kalian. Katakanlah kita ini terlalu kurus, kurang gula. Mungkin teman-teman yang asalnya nggak pernah makan manis atau minum minuman manis, itu akan tiba-tiba pengen minum manis. Ataupun kita nih kayaknya kelebihan protein gitu ya, kolesterol atau lain sebagainya, mungkin akan tiba-tiba stop makan daging gitu. Dan itu akan secara ekstrim dirasakan oleh tubuh kalian ketika masuk ke dalam tubuh kalian. Contohnya misalkan memang kalian itu tubuhnya tidak menerima makanan yang berlemak gitu. Ketika kalian makan daging tiba-tiba mual terus dikeluarin lagi, misalkan kayak begitu. Ataupun misalkan
tubuh kita ternyata hanya butuh minum air putih saja. Ketika kalian minum sesuatu yang bukan air putih, ya tiba-tiba mungkin ada gejala-gejala kayak pusing, mual dan lain sebagainya yang memang tidak diterima oleh tubuh kita. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah merasakan itu, stop makan makanan atau minum minuman yang memang tidak diterima oleh tubuh dan masukkan saja yang diterima oleh tubuh. Nah, itu sebetulnya kalau untuk belajar spiritual tidak ada pola makanan khusus. Tapi kalau kita mau mendetox, kalau kita ingin menghealing tubuh kita, dalam spiritual healing, kita bukan hanya harus membersihkan hati kita saja, kita tidak hanya harus membersihkan jiwa kita saja, tapi juga tubuh fisik. Jadi mind, body, and soul. Gitu. Nah, ketika kita ingin melakukan spiritual healing, sebaiknya teman-teman juga rubah pola makan untuk sementara dalam proses healing, mengganti makanan-makanan yang biasa dimakan dengan makanan raw atau makanan mentah. Nah, dalam artian makanan mentah ini nggak mungkin dong kita kalau kita makan daging itu mentah, ya mungkin aja kayak makan ikan salmon mentah gitu ya, kayak makanan Jepang, mungkin aja. Tapi hindari makan makanan yang diolah. Dan kalau misalkan kita nggak suka makanan ya itu ya kayak makanan daging mentah gitu ya, kalau aku pribadi aku nggak suka daging mentah, daging matang pun aku bahkan nggak suka. Maksudnya ya gitu, kenapa akhirnya orang spiritual itu berubah jadi vegan? Karena memang makanan yang paling baik untuk tubuh kita itu adalah raw food atau makanan mentah, atau makanan yang memang tidak diolah sama sekali dalam proses memasak. Karena dalam proses memasak makanan tersebut itu akhirnya banyak mengumpulkan bahan-bahan kimia yang dihasilkan oleh proses memasak itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Nah, untuk proses detoksifikasi dari toksik, silakan makan makanan raw food. Jadi tubuh kita selama kehidupan kita di dunia ini gitu ya, kita itu udah makan makanan yang katakanlah itu udah banyak diolah tuh. Apalagi kalau teman-teman tahu junk food, siapa yang suka makan junk food itu banyak banget ya, namanya juga junk food, banyak toksiknya gitu. Nah, ketika kita terus menimbun toksik makanan toksik dari pengolahan makanan tersebut di dalam tubuh kita ketika mau healing itu, proses healing itu seperti kita masukin air yang memang di dalam air itu ada minyak gitu, atau air kotor, terus kita bersihin tuh dengan cara dimasukin lagi airnya, itu kan didorong ke atas ya, lama-lama bersih. Nah, kalau misalkan kita masukinnya air yang kotor terus, kapan bersihnya? Jadi kalian harus melakukan proses detoksifikasi dengan cara stop makan makanan yang diolah, beralih ke makanan mentah. Jadi biasanya itu kenapa jadinya orang spiritual memilih makanan vegan, karena vegan food itu bisa dimakan secara mentah kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah ancested master itu apa ya Kak gitu. Ancested master itu adalah orang-orang yang dianggap memiliki spiritualitas yang tinggi, dan ketika pada waktunya mereka semua akan diberikan special place atau tempat yang spesial untuk menjaga rohnya tetap ada, untuk bisa mengguiding manusia-manusia setelah mereka. Itu adalah ancested master gitu ya. Jadi biasanya si ancested master ini dipercayai ketika meninggal, mereka itu tidak benar-benar meninggal tapi melakukan proses yang disebut dengan bermoksa, atau kalau di Sunda itu disebutnya tilem gitu. Jadi badan itu hilang, atau ya badan itu akhirnya mati, tapi roh mereka tetap ada, jiwa mereka tetap ada, dan diperbolehkan, diizinkan untuk mengguiding anak cucu mereka ataupun orang-orang manusia-manusia setelah mereka untuk mencapai pencerahan seperti mereka kayak gitu. Itu berhubungan dengan para spirit atau para spirit guidance. Ancested master itu adalah salah satu guide yang biasanya mengguide atau menjaga dan mengarahkan kita menuju ke pencerahan spiritual gitu. Nah, oke, ini
ada berhubungan sama spiritual awakening lagi. Ada pertanyaan yang lucu menurut saya ini gini. Bisa dibilang lucu jika memang kalian sudah mengalami spiritual awakening dan itu sudah berlalu, itu akan menjadi momen lucu ketika nanti kalian mengingat momen itu lagi. Jadi ada pertanyaan, proses awakening ini, proses spiritual awakening ini membuat saya sial terus katanya. Si proses spiritual awakening yang dialami itu membuat sial terus, masalah muncul terus-terusan, lama-lama saya bisa gila. Harus bagaimana? Ya, jadi itu tipikal khas banget dari spiritual awakening ya. Spiritual awakening itu yaitu tadi, akhirnya spiritual awakening itu adalah sebuah proses perpindahan kesadaran yang asalnya kita menggunakan kesadaran sadar digantikan oleh kesadaran bawah sadar, dan dimana kesadaran sadar kita ini punya ego yang membatasinya, dan ego ini adalah energi paling maskulin di tubuh manusia, dimana kalau ini namanya udah maskulin dia pasti kuat. Nah, spiritual awakening itu membuat kesadaran bawah sadar atau intuisi kita itu meningkat dan berusaha untuk menggantikan kesadaran sadar kita, menggantikan kontrol, menggantikan posisi dia sebagai driver di depan gitu. Si intuisi ini atau kesadaran bawah sadar ini itu energinya feminin gitu. Jadi ketika dia berusaha untuk menggantikan si ego tadi yang maskulin, ego akan melawan mati-matian. Ketika ego melawan terus-terusan, yang akan terjadi adalah proses kegalauan, atau dimana ketika otak dan hati kita akhirnya tidak sinkron. Otak kita pengennya apa, si egonya pengennya apa, lalu si bawah sadar kita, intuisi kita pengennya apa. Jadi beda. Apa yang harus dilakukan? Kalian harus menyeimbangkan, kalian harus menyamakan pemikiran, kedua pemikiran tersebut. Kalian harus menyamakan antara otak dan hati kalian, itu harus benar-benar sama, balancing gitu. Tidak ada hal lain yang bisa. Lalu apa yang harus aku lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah mengikuti intuisi dan ego lepaskan. Jangan membuat ego terus-terusan maju di depan. Jangan membuat ego terus-terusan pengennya begini, pengennya begitu. Aku harusnya begini, hidupku pengennya begitu dan lain sebagainya. Jika kalian memiliki keinginan yang kencang seperti itu di ego kalian, insya Allah spiritual awakening kalian akan berlangsung sangat lama, dan kesialan-kesialan tersebut, kegalauan-kegalauan tersebut akan terus-terusan bermunculan. Jadi aku harus kayak gimana? Surrender aja, pasrah, terima kenyataan kondisi situasi kita saat ini seperti apa, fokus on now dan lakukan apa yang bisa dilakukan saat ini. Jangan overthinking gitu, lakukan sesuai jalurnya, jangan melawan semesta. Kalau kalian melawan semesta, ya itu banyak yang itu yang akhirnya dialami oleh banyak orang, bahkan aku ketika aku mengalami spiritual awakening galau. Ketika mengalami spiritual awakening sial, aku bahkan bisa bilang aku galau menahun 11 tahun teman-teman. Hidup dalam kegalauan, hidup dalam kesialan, hidup seolah-olah nggak bener ini itu dan lain sebagainya. I've been there, aku pernah berada di posisi itu. Dan ketika kalian ingin keluar dari situ, kenali apa itu spiritual awakening. Itu yang pertama. Yang kedua, surrender, trust dan surrender. Trust, dimana kalian harus punya keyakinan. Coba perhatikan dulu apa keyakinan kalian, apa yang kalian yakini. Dan kalian harus benar-benar meyakinkan itu di dalam hati kalian. Setelah kalian yakin, surrender. Surrender pada siapa? Pada apa yang kamu yakini. Gitu. Dan kalau misalkan teman-teman masih merasakan kegalauan, silakan hubungi admin Rex Journey di Instagram Rex Journey. Kita punya kelas untuk spiritual awakening guiding setiap hari Jumat di setiap bulan. Jadi setiap bulan itu ada 3 kelas, kalian bisa dapat 3 kelas. Kalian boleh daftar di Instagram Rex Journey. Kita kelasnya setiap hari Jumat untuk spiritual awakening guiding, ya. Karena spiritual awakening itu memang kita harus benar-benar paham tentang apa itu spiritual awakening, supaya ego nggak kenceng terus-terusan ngelawan gitu. Karena satu-satunya hal yang bisa membuat itu relax, membuat kesialan-kesialan itu hilang, yaitu hanya dengan cara surrender. Ego harus surrender. Oke, baiklah. Nah, setelah ini ada pertanyaan lagi.
Oke, beberapa pertanyaan tentang angelic number, atau kalau misalkan teman-teman tahu, angelic number itu adalah angka kembar gitu biasanya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, tapi aku perjelas dulu aja karena pertanyaan-pertanyaannya mirip-mirip ya. Angelic number atau angka-angka kembar yang biasanya muncul ketika kalian mulai mendalami spiritual, mulai belajar spiritual, mengalami spiritual awakening, kalian biasanya akan dimunculkan angka-angka kembar nih oleh semesta. Apakah ada artinya? Ya, ada artinya. Teman-teman silahkan cek artinya di Instagram Rex Journey, di feed rexjourney.id itu ada, aku pernah bahas itu. Nah, jadi di sini aku nggak akan ngebahas artinya satu persatu. Tapi apakah memang benar-benar ada artinya? Kalau kalian, tergantung kalian mengartikannya seperti apa. Jadi angelic number ini adalah salah satu bentuk synchronicity. Synchronicity ini adalah bentuk penyampaian pesan dari bawah sadar untuk diperlihatkan ke kesadaran sadar, supaya kita notice, supaya kita ngelihat bahwa bawah sadar kita ini ingin menyampaikan sesuatu. Nah, synchronicity ini sebetulnya bukan hanya terjadi pada angelic number saja, tapi juga sama mimpi. Berbagai macam mimpi itu termasuk synchronicity. Ataupun juga kayak kita ngelihat poster atau ada platform apa, tulisannya seperti apa, film, musik, tapi kok tiba-tiba kayak ini gua banget. Nah, itu juga salah satu synchronicity. Jadi bawah sadar ingin menyampaikan pesan ke diri kita. Tapi kalau misalkan kita mengartikan itu sebagai pesan dari angel karena namanya angelic number atau pesan dari malaikat, no, it's not. Itu bukan pesan dari malaikat, itu adalah pesan dari higher self kita atau diri kita sendiri. Kayak gitu. Ya. Aku sering banget lihat angka 222, 333, 444. Nah, teman-teman untuk yang sering banget ngelihat itu, silahkan please cek di Instagram Rex Journey, di feed kita udah pernah bahas itu. Itu memang ada apa namanya? Itu memang ada artinya. Nah, cuman gini, singkatnya, angelic number itu adalah rambu-rambu semesta. Rambu-rambu semesta. Ingat ya, rambu-rambu untuk kemana? Nah, ketika kita mengalami spiritual awakening, jadi ketika kita terlahir ke dunia ini, kita secara otomatis melakukan spiritual journey, pengalaman spiritual. Ketika kita dilahirkan, kita itu udah dikasih tahu kita harus kemana. Nah, tapi dalam perjalanan kehidupan ini, kadang-kadang kita lupa belok, kadang-kadang kita lupa lurus, kadang-kadang kita muter balik, kadang-kadang kita ngikutin apa yang tidak seharusnya diikutin. Akan ada momen biasanya di satu waktu tertentu, di umur-umur tertentu, biasanya ini banyaknya di usia 16, 27, 41 gitu. Biasanya ada turning point gitu, dimana kita harus kembali ke jalan kita yang seharusnya, menuju tujuan kita yang seharusnya. Nah, untuk mencapai jalan tersebut kan kita bingung. Biasanya dikasih rambu-rambunya itu adalah angelic number. Tapi kalau artinya dari 1 sampai 9 itu apa? Silahkan please cek di Instagram Rex Journey, kita udah pernah bahas itu. Nah, ada pertanyaan yang sangat menarik lagi. Adakah hubungan antara cinta dan spiritual? Oh, of course ada. Tentu saja ada. Cinta dan spiritual, hubungannya apa? Dasar atau fondasi dari berspiritual itu adalah cinta. Gitu. Tapi cinta yang seperti apa? Kenapa orang-orang spiritual itu selalu mengutarakan cinta, kasih, berbuat baik? Spiritual tanpa cinta, it's not spirituality. Akan panjang banget kalau misalkan aku jelaskan di sini tentang apa itu cinta dan spiritual. Nanti aku akan coba bahas di video berikutnya supaya nggak terlalu panjang. Cinta dan spiritual itu apa? Kita akan bahas kupas tuntas dari frekuensi yang paling luar sampai yang paling dalam tentang cinta dalam spiritual. Ya, oke, baiklah kalau begitu. Baiklah kalau kayak gitu. Itu sedikit tentang cinta dan spiritual. Oke, baiklah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini lumayan panjang sih, karena lumayan banyak yang nanya juga, jadi aku pilih-pilih dulu aja si pertanyaan-pertanyaannya ya.
Jadi yang berikutnya adalah meditasi yang benar itu bagaimana? Soalnya kemarin sudah open third eye, sepertinya meditasi saya nggak benar atau kurang tepat. Ketika kita bermeditasi, meditasi apapun itu, sebetulnya yang harus kalian persiapkan itu adalah mental. Gitu. Jadi tidak lain tidak bukan adalah mental kalian yang kuat, niat kalian yang kuat untuk melakukan meditasi agar tidak terdistraksi oleh apapun itu. Dan intensikan ke diri kalian ketika kalian bermeditasi, apapun suara, kegaduhan, apapun yang mendistraksi diri kalian ketika bermeditasi itu hanya akan membawa kalian ke state meditasi yang lebih dalam lagi. Jadi sebetulnya ketika kalian pengen gampang bermeditasi, coba fokuskan sama satu hal di dalam diri kalian. Biasanya kita di spiritual itu selalu menyarankan untuk fokus ke nafas, fokus ke nafas. Kenapa harus fokus ke nafas? Agar fokus kalian dialihkan. Jadi bukan menghilangkan pikiran ya. Jangan menghilangkan pikiran. Ada juga orang yang bilang ketika kita bermeditasi coba untuk kosongkan pikiran. No, itu salah. Kalian tidak akan bisa menghilangkan pikiran kalian. Untuk cara yang tepat untuk melakukan meditasi adalah memfokuskan pikiran kalian pada satu hal tertentu. Gitu. Biasanya tadi sama nafas. Mungkin kalau misalkan teman-teman sedang melakukan meditasi third eye, fokus sama third eye kalian atau di atas di sini nih, di atas jidat, di tengah-tengah dahi, coba kalian merem terus fokus ke sini gitu. Fokus ke satu hal. Kalau biasanya aku ketika bermeditasi aku fokus pada ketidakfokusan gitu. Cuman mungkin akan sulit untuk kalian pahami fokus ketidakfokusan itu seperti apa. Jadi silahkan teman-teman fokus pada satu hal ketika bermeditasi. Ya, satu halnya apa? Boleh apapun. Tapi kalau misalkan teman-teman sedang melakukan meditasi third eye, silahkan fokus ke third eye. Jadi meditasi itu bukan mengosongkan pikiran, tapi fokus pada satu hal tertentu di dalam tubuh kalian. Gitu ya, fokus sama satu hal tertentu di dalam tubuh kalian yang memang kalian pilih sendiri. Boleh itu nafas, boleh itu third eye, atau mungkin ada yang meditasinya pakai mudra, boleh fokusnya ke mudra, atau meditasi stretching energi dan kalian fokus ke energi kalian, energi yang ada di telapak tangan kalian. Fokus pada satu hal dan ikuti fokus tersebut. Biasanya kalau misalkan gini, banyak terdistraksi, orang kehilangan fokus ketika ada pikiran-pikiran masuk. Jadi pas ada pikiran masuk, biarin aja. Jangan khawatir si pikiran ini akan membuat kalian itu jadi tidak berkonsentrasi. Malah ketika ada pikiran masuk, biarin aja dan tetap fokus pada satu hal tersebut. Jangan diganti-ganti si satu halnya. Gitu ya. Kalau ke nafas terus. Kalau misalkan ke third eye ya ke third eye terus. Kalau misalkan ternyata tiba-tiba di perjalanan kalian hilang arah gitu, tiba-tiba kalian lost nih, udah gak fokus lagi, balik lagi aja ke fokus tadi gitu. Aku kembali menyadari bahwa aku sedang bermeditasi gitu ya. Nah lalu kalau pas dalam keadaan setengah tidur berasa pegel banget di kaki sampai nyeri, itu kenapa ya? Di kaki sampai nyeri. Coba perhatikan teman-teman, kalau dari kaki ke bawah itu biasanya berhubungan dengan root chakra. Begini, root chakra ini adalah fondasi di kehidupan kita. Pusat energi yang menyimpan fondasi kehidupan kita, di mana setiap memori, setiap cerita, setiap kisah yang pernah kita lalui itu tersimpan di sana. Kalau misalkan dari si root chakra ini adanya di tulang ekor. Biasanya kalau mulai dari pinggang ke bawah itu sakit ketika kita bermeditasi atau ketika kita sedang sadar atau tidak sadar, itu biasanya ada energi dari root chakra itu yang keluar dan harus kita notice. Gitu. Coba perhatikan lagi, kalau misalkan lagi ngalamin seperti itu, coba tarik energinya ke atas, walaupun sakit ya, tapi berusaha relax, serileks mungkin, tarik energinya ke atas supaya si energi itu nanti naik masuk ke hati kita, masuk ke jantung kita, dan pusatkan di jantung kita. Kenapa pusatkan di jantung? Karena itu akan karena jantung itu adalah heart chakra di tubuh spiritual. Heart chakra itu adalah pusat internal healer kita. Jadi biarkan nanti yang menghealing itu adalah si heart chakra kita. Tapi sebelum itu teman-teman harus menarik energi tersebut
untuk bisa disalurkan ke si heart chakra. Kita nggak perlu tahu kenapa, alasannya apa, kita nggak perlu memahami kenapa ini trauma apa nih yang masih tersimpan di dalam diri kita. Kalau memang kita nggak tahu, tidak perlu pusing untuk ini apa dan lain sebagainya, tarik saja energinya, terima bahwa oh ini ada rasa sakit di dalam diriku, aku terima itu dan naikkan ke si heart chakra, lalu biarkan heart chakra mengobati itu dengan cinta kasihnya. Gitu ya, terima dulu lalu dimasukin ke heart chakra dan lepaskan pelan-pelan. Satu hal yang perlu teman-teman notice dalam melakukan proses spiritual healing, aku selalu bilang proses spiritual healing ini seperti melakukan operasi tapi tanpa anestesi. Jadi pasti sakit, pasti banyak hal-hal yang kalian rasakan dan itu sakit. Bukan cuma sakit fisik, tapi juga sakit hati, tapi juga sakit batin, sakit mental, tadi stres jadi gila gitu. Bisa saja kalau misalkan kita nggak kuat. Gimana caranya kita untuk menguatkan diri? Surrender, terima segalanya, terima, sadari bahwa aku memiliki energi seperti ini, energi yang memang sangat menyakitkan, aku memiliki energi yang mungkin tidak aku sadari ternyata disimpan di dalam tubuhku dan itu adalah toksik yang tidak baik bagi tubuhku. Terima dulu saja, setelah itu disalurkan ke heart chakra, biarkan heart chakra menghealing itu. Ya, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Kak mau tanya, apakah past life kita bisa jadi spirit guide kita di masa kini? Maaf, saya masih awam. Past life kita menjadi spirit guide kita di saat ini? Tidak. Past life itu adalah kehidupan kita di masa lalu, which means kita dulunya siapa, gitu. Jadi kalau misalkan kita di masa lalu, itu kan berarti meninggal. Setelah meninggal, dia bereinkarnasi jadi kita. Jadi tidak mungkin jadi spirit guide kita. Gitu. Jadi kalau past life bukan spirit guide kita. Kalau kita di past life itu bukan spirit guide kita. Mau tanya, kalau cakra itu adanya hanya di area depan tubuh atau samping ke belakang juga? Kemarin pas meditasi rasanya kayak keangkat lalu ada gerenyum-gerenyum kayak ada bubble di area solar plexus, tapi yang di area bagian belakang tubuh. Iya, jadi cakra itu bayangannya kayak gini. Ini tangan ya, ini tubuh spirit kita gitu ya. Cakra itu tidak hanya berada di depan tapi ada di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah energi itu adalah roda yang memutar energi. Jadi bisa aja kalau misalkan yaitu ya, third eye pun itu bisa diakses dari dua arah, dari sini dan dari belakang tekuk gitu. Karena memang adanya di tengah-tengah, ataupun heart chakra di sini ataupun dari belakang gitu. Solar plexus pun sama. Jadi si cakra-cakra kita kalau misalkan itu lagi aktif itu bisa dirasakan dari belakang, ya bisa. Gitu. Jadi sepertinya untuk video kali ini itu dulu aja, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang dunia spiritual yang memang berasal dari teman-teman juga. Kalau misalkan memang teman-teman masih punya banyak pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung hubungi Instagram Rex Journey untuk mendapatkan konsultasi. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh bantu diklik tombol subscribe-nya biar nanti kita tim Rex Journey makin semangat untuk bikin video lainnya juga buat kalian. Terima kasih banyak, sampai jumpa di next video, dadah.